Salve Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Katolik hari Jumat 17 November 2023. Renungan pada kita hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1 sampai 9. Dan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di tahun 80-an ada satu pepatah yang sangat tenar di kaum muda, yaitu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Dari pepatah para muda-mudi ini dapat kita tarik satu kesimpulan, bahwa mata kita akan mendapat informasi. Informasi itu dikirim ke dalam pikiran kita dan hati kita. Lalu hati kita pun menerjemahkannya, membuat reaksi dari informasi yang masuk ke dalam mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Kitab Kebijaksanaan bagi kita hari ini dikatakan, sangat tolollah kita manusia yang telah menikmati melihat karya-karya Allah. Kita menikmatinya, bagaimana karya Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Namun kita terlena hanya untuk menikmatinya saja. Kita tidak terpikir siapakah penciptanya. Ibarat kita pergi melihat sebuah lukisan atau karya patung yang indah, kita hanya akan menikmati lukisan itu. Bagaimana indahnya lukisan, bagaimana indahnya seni patung itu. Namun sangat jarang kita mengingat atau mencari tahu siapakah pelukisnya, siapakah seniman pematungnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kerap melihat bagaimana indahnya karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Tidak perlu jauh-jauh, kita juga sering mengalami suatu sukacita. Bagaimana sukacita itu datang kepada kita, baik itu melalui diri kita sendiri atau melalui anak-anak atau saudara kita. Kita pun akan mengapresiasikan sukacita itu dengan ekspresi-ekspresi atau euforia karena sukacita yang kita terima. Tapi kita lupa siapakah sumber sukacita itu. Kita saat sehat, kita menikmati kesehatan kita. Tapi kita tidak sadar bagaimana kita bisa sehat. Siapakah yang memberi kita kesehatan? Kita hanya terlena dengan kesehatan itu dan tidak mencari siapakah pemberi kesehatan itu kepada kita. Dan setelah kita sakit dan kesehatan itu hilang, barulah kita pun jadi bingung, mengalami kesusahan yang mendalam dan sulit untuk mengembalikan kesehatan itu
agar kembali kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Tuhan bagi kita hari ini, Yesus menggambarkan tentang akhir zaman kepada para murid-Nya. Diperingatkan bahwa akhir zaman itu adalah hari-hari datangnya Anak Manusia. Yesus menggambarkan bagaimana kisah Nabi Nuh, orang yang kawin dan dikawinkan, minum dan makan, tapi mereka lupa untuk mempersiapkan diri, sehingga saat Nabi Nuh naik ke dalam bahtera, mereka yang terlena akhirnya lenyap dibawa oleh air bah tersebut. Begitu juga nanti saat kedatangan Anak Manusia, Yesus menginginkan kita agar jangan terlena dengan kehidupan kita. Apa yang kita nikmati sekarang, kita harus bijaksana agar kita tidak terlena dalam kebahagiaan sukacita kita saja, tapi kita juga harus mencari Tuhan. Bagaimana agar kita tetap bersama-sama dengan Tuhan walau akhir zaman itu telah datang dan kita bagian dari orang-orang yang ditinggalkan. Sebab Yesus mengatakan, di mana ada dua orang, saat Anak Manusia datang, satu akan diambil dan satu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, bijaksanalah menjalani hidup kita ini, agar saat Anak Manusia datang atau akhir zaman itu tiba, kita adalah bagian dari orang-orang yang diangkat oleh Allah untuk hidup berbahagia di kehidupan selanjutnya. Bijaksanalah menjalani hidup. Nikmatilah lukisan, tapi carilah siapakah. Nikmatilah sukacita, tapi carilah Allah sumber sukacita itu, agar kita tidak sia-sia dalam hidup ini, tapi kita mempersiapkan hidup kita untuk berbahagia di dalam kehidupan yang selanjutnya yang tiada akhirnya. Amin. Tuhan memberkati.